Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzal yaum nahnu naltaqi lidirasati ta'limil lughatil arabiyyah يعني للتربية الدينية الإسلامية والآن إن شاء الله أنا سأشرح لكم كيف نحن نختتم دراستنا باللغة العربية ya كيف نحن نختتم دراستنا باللغة العربية ya jadi di mana di sini bagaimana kita dalam menutup pelajaran dengan menggunakan pengantar bahasa Arab. Ya, jadi di sini kita akan coba lihat apa-apa saja keterampilan dalam menutup pelajaran dan bahasa apa atau ungkapan apa yang bisa kita ucapkan ya dalam menutup pelajaran. Tab di sini bisa kita lihat untuk menutup pelajaran. Ya. Nah, kegiatannya adalah kita bisa merangkum ya. Jadi ada untuk meninjau kembali ya. Di mana kita merangkum kembali bahan pelajaran atau siswa yang ditugaskan untuk meringkas materi. Jadi untuk meninjau kembali ini di mana pada saat kita menutup pelajaran, kita bisa menyimpulkan pelajaran yang sudah kita ajarkan kepada siswa atau memang meminta siswa yang menyimpulkan terhadap materi yang sudah kita sajikan. Kemudian, langkah berikutnya kita boleh atau bisa melakukan evaluasi terhadap materi yang sudah kita sajikan kepada siswa dengan cara apakah kita ingin mengaplikasikan ide baru dari apa yang sudah dibahas, itu juga ada, atau memang pada saat materi kita sajikan itu ada sesuatu yang baru yang bisa dilakukan oleh siswa gitu. Nah, apakah sebelum ini siswa belum pernah mengetahui atau belum pernah melaksanakan, kemudian kita suruh dia menerapkan. Contoh, siswa yang belum pernah melakukan tayamum, kemudian kita evaluasi dengan dalam bentuk penerapan. Ya, kalau di sini ide baru, kalau dalam pembelajaran kita bisa saja sesuatu yang baru yang belum pernah dilaksanakan oleh siswa. Atau bisa saja mengevaluasi pendapat siswa. Jadi bisa saja sudah terjadi diskusi. Nah, kemudian kita evaluasi dari apa yang sudah dikemukakan oleh siswa. Nah, kemudian kita juga bisa dalam evaluasi ini memberikan soal-soal baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dan yang lebih sering itu ya, yang lebih sering dilakukan biasanya adalah dalam pemberian soal-soal ya atau kuis lisan ataupun tulisan. Kemudian untuk kegiatan penutup ini, nah langkah terakhir adalah tindak lanjut, di mana siswa nanti kita minta dia mengerjakan LKS ataupun PR sebagai tugas siswa di rumah ya. Jadi kita perintahkan siswa untuk mengerjakan tugas apakah itu di LKS-nya atau memang soal tersebut kita berikan secara langsung ditulis oleh siswa, kemudian itu yang dibawanya ke rumah untuk dijadikan tugas. Nah, kemudian kita juga bisa berikan ungkapan-ungkapan penutup lainnya. Nah, sebagai penutupan terakhir ya. Jadi di sini Ustazah akan berikan beberapa contoh gitu ya, bagaimana yang meninjau kembali, yang mengevaluasi dan tindak lanjut. Walaupun tidak secara keseluruhan, tapi yang biasa digunakan dalam pembelajaran, ya, dalam pembelajaran. Baik. Nah, di sini untuk keterampilan menutup pelajaran, untuk contoh ungkapan bahasa Arab yang bisa kita ungkapkan pada saat menutup pelajaran. Nah, tadi kategorinya keterampilan menutup pelajaran, yang pertama adalah kegiatannya meninjau kembali. Nah, maka bahasa Arab yang bisa kita munculkan adalah kalau ini kita minta siswa yang menyimpulkan gitu ya. Man minkum tastati'un an tu'tul khullasah dirasatana hadzal yawm. Siapa sih di antara kamu yang bisa untuk memberikan sebuah kesimpulan ya pelajaran kita pada hari ini gitu ya. Atau man minkum ta'rifuna al-khullasah dirasatana hadzal yawm.
Nah, siapa sih di antara kamu yang tahu, ya, yang kamu itu tahu, nah, tentang kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, maka antum bisa menggunakan ma minkum tastati', ma minkum ta'rif. Nah, boleh. Nah, kemudian karena ini bahasanya dalam kategori lisan, jadi kalau kelupaan domir itu tidak akan masalah ya. Dan tolong dipakai yang hukum umum yang muzakkar saja. Karena kategorinya antum itu mengungkapkannya kepada siswa, maka domir atau kata ganti yang kita gunakan adalah domir mukhatab atau kata ganti orang kedua, ya, yaitu anta atau antuma atau antum. Kemudian, atau kita minta kepada siswa dengan cara pertanyaan lebih singkat, yaitu mal khulasah hadzal yaum? Apa sih kesimpulan hari ini? Nah, man ta'rif, man turid an tu'til khulasah, itu juga bisa. Atau maza bahasna, ya, maza bahasna au darsana hadzal yaum? Apa sih yang telah kita bahas? Atau boleh juga istilah lainnya, apa sih yang telah kita pelajari darsana ya, hadzal yaum pada hari ini? Nah, maka bisa ini menjadi pilihan bagi antum untuk meminta siswa menyimpulkan. Nah, sebagai kegiatan meninjau kembali dari apa yang sudah diajarkan atau sudah dipelajari oleh siswa. Kemudian, untuk meninjau kembali ya kegiatannya, kalau seandainya ini kita yang akan memberikan kepada siswa kesimpulannya secara langsung, maka kalimatnya bisa begini. Thayyib, sa'u'tikumul khulasah dirasatana hadzal yaum. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Maksudnya saya di sini adalah ustazah atau ustaz ya. Boleh thayyib, ustaz sayu'tikum atau ustazah satu'atikum boleh. Kemudian al-khulasah dirasatana hadzal yaum fahiya. Nah, boleh juga seperti itu. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah nah ini. Atau qad bahasna atau qad darsana hadzal yaum an. Nah, boleh juga ini menjadi pilihannya. Sungguh kita telah membahas atau sungguh kita telah pelajari tentang. Nah, silakan sebutkan judul pembahasan yang sudah kita ajarkan atau atau yang sudah dipelajari oleh siswa. Nah, ini adalah kategori untuk kegiatan meninjau kembali dari apa yang sudah dipelajari oleh siswa pada saat kita menutup pelajaran. Kemudian mengevaluasi, ini ya. Untuk mengevaluasi, biasanya kita lebih sebelum soal itu kita kemukakan kepada siswa, taib atau hasanan, indakum su'al, ada pertanyaan dan ini sebenarnya tidak hanya pada penutup, pada kegiatan inti pun akan sering kita kemukakan. Indakum su'al? La, tidak ada jika memang tidak ada siswa yang bertanya ya. Karena kita sudah menyimpulkan. Nah, mana tahu masih ada pertanyaan karena kita akan memberikan kuis gitu ya. Idza la yujadu su'al, al-an ana sa'u'tikumul ikhtibar. Nah, jika tidak ada pertanyaan, di sini ustazah akan berikan antum tes gitu ya. Nah, as-su'al al-awwal, as-su'al ats-tsani, as-su'al ats-tsalits, as-su'al ar-rabi'. Nah, itu dia. Kalau kita gunakan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, kita gunakan bilangan tingkatan. Tapi kalau seandainya kita ingin menyebutkan soalnya dengan bilangan biasa saja, misalnya type sa'watikumul ikhtibar wahid. Nah, baiklah, saya akan berikan antum tes 1 contohnya. Maka kita gunakan wahid, isnan, salasah. Nah, tapi kalau ingin menyebutkan soal yang pertama adalah misalnya soal al-awwal, soal al-tsani, soal al-tsalis, soal al-rabi', soal al-khamis. Nah, itu dia. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk begini. Taib atau hasanan seperti tadi ya. Al-an, ana atau ustazah atau ustaz. Nah, sa'atikumul as'ilah. Nah, bukan al-ikhtibar tadi ya tes, tapi akan memberikan pertanyaan. Al-awwal, as-tsani, as-tsalis atau wahid, isnan, salasah. Nah, itu dia. Nah, jadi antum boleh pilih mana yang kira-kira lebih menarik bagi antum atau lebih mudah mengucapkannya, lebih mudah memahaminya, silahkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk tindak lanjut ya.
sebagaimana yang sudah ada item-item penilaiannya tadi. Untuk tindak lanjut kita biasanya berikan PR atau tugas gitu ya. Al-wajibul manzili hadzal yaum fahuwa titik-titik gitu ya. Tugas di rumahnya pada hari ini adalah atau PR-nya hari ini adalah, nah ini kalau mau dilanjutkan, tafaddaluna antum an ta'malu al-wajibah fi safhah gitu ya. Silahkan antum kerjakan tugas pada halaman. Nah ini contoh kalimatnya. Kemudian ada juga litaqwiyati fahmikum an darsina hadzal yaum. Nah, ana ini ada alif ya. Ana sa'u'tikumul wajibat gitu ya. Untuk memperkuat pemahaman antum tentang pelajaran kita pada hari ini. Nah, Ustazah atau saya akan berikan antum tugas-tugas. Nah, fahia adalah boleh. Atau langsung kata perintah. I'malu ya atau uktubu wajibul manzili fi safhah titik-titik atau nuktah-nuktah ini ya istilahnya. Titik hatta titik-titik. Jadi halaman berapa sampai halaman berapa. Nah, ini juga bisa antum kemukakan pada saat ingin memberikan tugas di rumah kepada siswa. Gitu ya. Kemudian, nah, pada saat akan menutup di akhir lagi, ya sebenarnya ini kan penutupan dengan hamdalah dan salam, nah, maka antum bisa mengungkapkan dengan begini, ya, supaya agak lebih panjang sedikit bentuknya ya. Naktafi, ya naktafi atau nantahi, kita cukupkan atau kita akhiri, bihazad dars, pelajaran ini, wa insya Allah, dan jika Allah menghendaki, nuasil au nastamir, ya kita sambung atau kita lanjutkan darsana pelajaran kita atau di rosatana mau pilih yang mana boleh fil usbu'il ati pada minggu depan. Jadi al ati itu persamaannya boleh al qadim ya, bukan al qadim ya. Kalau qadim lama sama dengan sabik. Tapi kalau al ati ini sama dengan al qadim. Kemudian la tansau muraja'atud dars fil bait. Jangan lupa ulangi pelajaran di rumah. Ya, atau boleh juga sih pilihannya karriru dirasatakum fil bait. Karriru dirasatakum fil bait. Ulangilah pelajaranmu di rumah. Boleh juga. Nakhtatim liqa'ana bi qiraati hamdalah. Ya, kita akhiri atau kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah atau bi qiraati doa dengan baca doa atau bi qiraati doa kafaratul majlis. Boleh pilih. Kemudian boleh akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti. Nah, di sini Ustazah sudah berikan juga pilihan karena tadi pakai sinonim-sinonimnya. Nah, boleh kalimat ini full mau diungkapkan. Naktafi bihadzal dars, kita cukupkan pelajaran kita atau pelajaran ini. Wa insyaallah nuwasil darsana, dan insyaallah kita sambung pelajaran kita fil usbu'il ati minggu depan. La tansau muraja'atud dars, jangan lupa untuk mengulang pelajaran fil bait di rumah. Nakhtatim liqa'ana bi qiraati hamdalah. Kita akhiri, kita tutup pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Itu boleh. Atau nantahi bihadzal dars, kita akhiri pelajaran kita, pelajaran ini. Wa insyaallah nastamir dirasatana fil usbu'il qadim. Dan insyaallah kita lanjut pelajaran kita pada minggu depan. La tansau an tukarriru dirasatana, boleh juga. Dan jangan lupa antum ulangi pelajaran kita hari ini azal yaum fil bait atau fi buyutikum juga boleh di rumah. Nah, nakhtatim liqa'ana bi qiraati du'a kafaratul majlis. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begitu ya cara menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab ya. Untuk di sini memang terkhusus untuk mata pelajaran PAI dan untuk semua mata pelajaran pun bisa menggunakan pengantar bahasa Arab ini, gitu ya. Nah, jadi memang kegiatannya kita yang memberikan kesimpulan atau siswa diminta untuk menyimpulkan. Nah, seperti tadi, Toib, sa'u'atikum al-khulasah atau al-khulasah hadzal yaum fahiya atau man turid, man tarif mal khulasah hadzal yaum juga boleh. Nah, Toib, hal indakum soal? Mafi atau la juga boleh seperti itu. Toib, idza la yujad soal, ana sa'u'atikum al-as'ilah atau ana sa'u'atikum al-ikhtibar. السؤال الأول
Ya, السؤال الثالث. Nah, ثم قبل نختتم دراستنا أنا سأعطيكم الواجب المنزل تفضلون أنتم أن تعملوا أن تعملوا الواجبات في الصفحة الثامنة حتى العاشرة atau في الصفحة ثمانية حتى عشرة juga boleh. Nah, طيب نكتفي إلى هنا وإن شاء الله نحن سنستمر atau سنلتقي في الأسبوع الآتي juga boleh. ولا تنسوا أن تكرروا دراستكم في بيوتكم وشكرا جزيلا على اهتمامكم juga boleh ya. Nah, ini seperti ini. Nah, syukron jazilan atau syukron kathiran ala ihtimamikum. Nah, kemudian nakhtatim bi doa kafaratil majlis atau nakhtatim bi qiraati hamdalah juga boleh. Silahkan itu pilihan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Begitu cara untuk menutup pelajaran dengan menggunakan bahasa Arab. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi antum dan tafaddalu antum an tujaribu wa tukarriru fi buyutikum bi hadhil jumlah liikhtitam ad-dirasah ad-dirasah wa syukran jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.